kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita sungguh bersuka cita karena hari ini Tuhan masih memberikan kehidupan dan kesehatan kepada kita. Di dalam menjalani hidup kita hari ini, Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya yang selalu diberikannya kepada kita. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sesungguhnya setiap orang dan setiap kita yang akan melakukan sesuatu hal tentu terlebih dahulu harus memastikan dan menentukan dasar motivasinya untuk melakukan hal tersebut. Tanpa kepastian dasar motivasi, maka kita bisa saja akan kehilangan arah ketika menjalani sesuatu hal dalam kehidupan kita. Dan kita tidak dapat memastikan akhir yang akan kita capai. Saudara, dasar dari segala perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan kita sangat menentukan. Demikian juga hari ini diberitahukan kepada kita tentang segala tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Dasar dari segala sesuatu perbuatan-perbuatan Allah dan tindakan-tindakan Allah adalah keadilan dan kasih setia. Inilah kepribadian Allah dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dunia ini, saudaraku. Allah bertindak dalam keadilan. Itu yang pertama dikatakan kepada kita. Adil berarti bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran atau ketetapan hukum yang berlaku. Maka ketika dikatakan Allah itu adil, artinya Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenaran Allah sendiri. Dia tidak akan pernah melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Sampai kapanpun Allah pasti akan melakukannya. Dan di dalam keadilan Allah itu dia menyatakan bahwa Allah mencintai kebenaran. Dan dia pasti akan memberikan upah kepada orang yang melakukan kebenaran Allah itu. Allah sampai kapanpun juga pasti akan membenci kefasikan. Dan dia pasti akan menghukum orang yang hidup di dalam kefasikan. Kemudian saudaraku, Allah tidak akan pernah berubah dari karakternya yang penuh kasih setia. Memang Allah tidak dapat ditawar-tawar terhadap perbuatan-perbuatan fasik. Pasti Allah akan menghukum orang yang hidup di dalamnya. Tetapi Allah yang adalah kasih tidak akan pernah menutup pintu pertobatan kepada orang berdosa. Karena Allah tidak pernah menginginkan orang berdosa itu binasa dalam keberdosaannya. Oleh karena itulah Allah menyatakan kasih-Nya dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui salib Kristus, manusia yang telah berdosa akan beroleh pengampunan dari dosanya, sehingga dia akan beroleh keselamatan. Saudaraku yang kekasih, dari firman Tuhan yang diberikan kepada kita hari ini, maka ada dua hal yang akan kita hidupi. Pertama, jangan pernah berpikir bahwa Allah dapat diajak untuk berkompromi tentang kefasikan. Dia pasti akan menghukum orang yang hidup di dalam keberdosaannya. Oleh karena itu jangan pernah bermain-main dengan dosa. Hal yang kedua, saudaraku, kalaupun kita pada masa yang lampau telah hidup dalam keberdosaan, maka segeralah datang kepada Allah yang penuh kasih setia itu. Akuilah segala dosamu di hadapan Tuhan.
dan mohonlah pengampunan dosa daripadanya. Lalu berjanjilah tidak akan lagi mengulangi untuk berbuat dosa di dalam kehidupanmu pada masa yang akan datang. Hiduplah dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menyucikan kita dari setiap dosa yang telah pernah kita lakukan. Dia akan menyucikan kita dengan darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib. Selamat berjalan di jalan Tuhan, saudaraku. Amin.